Hai Global Citizens, marhaban, Wanying, welcome, selamat datang di Claudia Syarifah TV, channel yang membahas isu-isu global. Ya, di kesempatan ini kita akan mengulas tentang pidato Kishore Mahbubani di Golden Lecture yang masih relevan sampai hari ini. Pidato ini sangat menyejukkan hati, ibaratnya mandi air dingin ya di tengah panasnya hubungan antara China dan Amerika Serikat. Kishore, beliau merupakan mantan diplomat Singapura dan dulunya menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. Saat ini beliau merupakan dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore. Lee Kuan Yew ya, kita semua tahu bahwa beliau merupakan sosok pemimpin yang luar biasa yang membangun Singapura dari yang tadinya rawa-rawa menjadi negara maju seperti sekarang ini. Nah, Kishore bersama sang legenda Lee Kuan Yew, beliau berdua menginisiasi Lee Kuan Yew University. Kishore menulis beberapa buku yang sangat menarik. Salah satunya adalah The Great Convergence, Asia, the West, and the Logic of One World. Ini sangat bagus sekali ya. Nah, dalam pidatonya di Golden Lecture itu, Kishore menjelaskan 3 cerita. Pertama, cita-cita China yang mencoba bangkit. Lalu kedua, bagaimana hubungan Amerika dan China memiliki andil dalam mempengaruhi kebangkitan China. Lalu ketiga adalah critical point ya, bagaimana China berperilaku sebagai the number one, ternyata dipengaruhi oleh bagaimana Amerika Serikat berperilaku sebagai the number one. Kita mulai dari cerita yang pertama, krisis keuangan global tahun 2008-2009. Kita tahu bahwa The Fed meluncurkan serangkaian kebijakan moneter yang cukup fenomenal, yakni quantitative easing, untuk mencegah resesi. Pada awal krisis, para pemimpin China bergembira karena Amerika Serikat dan China berada pada pola saling ketergantungan. China mengandalkan pasar Amerika Serikat untuk ekspor dan lapangan pekerjaan, sementara Amerika Serikat mengandalkan China untuk membeli US Treasury Bills. Keyakinan China bahwa pemerintah Amerika Serikat bergantung pada China semakin diperkuat ketika Presiden Bush mengirim utusan ke Beijing pada akhir tahun 2008 untuk meminta Beijing agar tidak berhenti membeli US Treasury Bills. Para pemimpin China langsung setuju dan kemungkinan besar kepala terhadap konfirmasi ketergantungan Amerika Serikat pada China tersebut. Akan tetapi, kesombongan itu tidak berlangsung lama karena kemudian The Fed mengumumkan langkah QE pada November 2008. Kebijakan ini merupakan kebijakan moneter yang dikeluarkan The Fed di mana bank sentral memompa uang ke dalam bank dan lembaga keuangan di bawahnya untuk mendorong mereka agar meminjamkan sekian banyak dana. Kebijakan ini dilakukan dengan cara membeli obligasi korporasi, surat berharga jangka panjang, saham, dan surat berharga lainnya dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Tindakan The Fed menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak harus bergantung pada China untuk membeli US Treasury Bills. The Fed dapat mencetak uang sendiri. Keputusan untuk melakukan QE memiliki implikasi mendalam bagi dunia. Axel Merck, Presiden Investment Advisory Firm Merck Investment, mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi berfokus pada kualitas treasury-nya. Di masa lalu, AS berusaha untuk mempromosikan dolar yang kuat melalui manajemen fiskal yang sehat, akan tetapi hari ini pembuat kebijakan hanya mencetak uang kertas. Merck kemudian menggarisbawahi bahwa dengan mengandalkan mesin cetak The Fed, Amerika Serikat secara efektif mengatakan kepada negara-negara lain bahwa "It is our dollar, it's your problem." Ini jelas merupakan kesalahan bagi para pemimpin China yang telah percaya bahwa mereka telah berhasil menciptakan hubungan saling ketergantungan antara China dengan Amerika Serikat. Triliunan dolar US Treasury Bills yang dibeli China berasal dari pendapatan ekspor yang diperoleh dari kerja keras dan keringat pekerja China. Singkatnya, QE benar-benar menghancurkan hubungan saling ketergantungan yang dikembangkan China untuk melindungi dirinya dari potensi tekanan Amerika Serikat. Cerita kedua, tindakan Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi China adalah keputusan Amerika untuk menerapkan hukum ekstrateritorial.
kita tahu bahwa Amerika Serikat telah menuntut beberapa bank asing termasuk HSBC, RBS, UBS, Credit Suisse, dan juga Standard Chartered. Misalnya Standard Chartered yang telah didenda sebesar 340 juta US dollar karena melakukan pembayaran ke Iran. Sebagian besar orang Amerika Serikat berasumsi bahwa denda yang dibayarkan Standard Chartered hanyalah hukuman karena berurusan dengan rezim Iran. Namun, Standard Chartered yang berdomisili di Inggris tidak melanggar hukum Inggris, dan bank tersebut juga tidak melanggar sanksi wajib yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, karena hampir semua pembayaran internasional harus melalui mekanisme pembayaran atau clearing Amerika Serikat, maka Standard Chartered didenda karena melanggar hukum Amerika Serikat. Singkatnya, apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam kasus ini adalah menyatakan bahwa hukum Amerika Serikat berlaku untuk warga negara non-Amerika dan perusahaan non-Amerika yang beroperasi di luar Amerika. Presiden penerapan hukum ekstrateritorial ini suatu hari nanti dapat digunakan juga oleh China. Cerita ketiga adalah ancaman Amerika Serikat untuk menolak akses negara-negara ke sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT, karena hampir semua pembayaran internasional harus melalui sistem SWIFT. Negara manapun yang ditolak aksesnya tidak dapat mengakses segala jenis perdagangan dan investasi internasional. Dengan menggunakan alat keuangan untuk menghukum negara lain, Amerika Serikat terlibat dalam apa yang disebut oleh Ian Bremmer sebagai the weaponization of finance. Dengan melakukan itu, bisakah Amerika Serikat mendorong China untuk mempertimbangkan langkah-langkah serupa? Ketiga cerita tadi akan berdampak pada jawaban atas pertanyaan terbesar di abad ini. Apa yang terjadi ketika China menjadi nomor 1 di dunia? Jelas, jawaban atas pertanyaan ini akan secara signifikan menentukan jalannya abad ke-21. Untuk itu, jawaban dari pertanyaan pertama, apa tujuan dan ambisi para pemimpin China saat China tampil sebagai nomor 1 dunia? Karena China masih dijalankan oleh Chinese Communist Party atau Partai Komunis China, dapat dibayangkan bahwa tujuan para pemimpin China bisa jadi sama dengan para pemimpin komunis Soviet seperti halnya Lenin, Stalin, dan juga Khrushchev, yakni untuk membuktikan keunggulan sistem komunis Soviet, seperti yang dikatakan Khrushchev pada 18 November 1956, "Whether you like it or not, history is on our side. We will bury you." Suka atau tidak suka, sejarah ada di pihak kami. Kami akan menguburmu, gitu. Global Citizens, salah satu sumber kesalahpahaman terbesar antara Amerika Serikat dan China, muncul dari keputusan China untuk mempertahankan istilah komunis pada nama partainya. Ini jelas menandakan komitmen terhadap ideologi komunis. Namun, survei singkat tentang tindakan atau aktivitas China menunjukkan bahwa China telah secara efektif menjauh dari ideologi komunis. Deng Xiaoping merangkum pergeseran ini dengan ucapannya yang terkenal, "Tidak masalah apakah kucing itu hitam ataupun putih, yang penting bisa menangkap tikus. Itulah kucing yang baik." Dengan kata lain, Deng Xiaoping mengatakan bahwa tidak masalah ideologinya adalah komunisme ataupun kapitalisme, asalkan berguna kami maka akan menggunakannya. Secara efektif, China sekarang berperilaku seperti negara kapitalis daripada negara komunis. Tetapi karena alasan politik internal yang rumit, ia tidak dapat meninggalkan istilah komunis. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, China menganut Beijing Konsensus, yang mana kebijakan dalam negerinya sosialis, akan tetapi kebijakan luar negerinya kapitalisme. Jika para pemimpin China tidak membela atau mempromosikan ideologi komunisme, lantas apa yang sebenarnya ingin mereka capai? Jawabannya sederhana, mereka ingin menghidupkan kembali peradaban China.
Jika ada satu hal yang memotivasi para pemimpin China, itu adalah ingatan mereka tentang banyaknya penghinaan yang telah diderita China selama 150 tahun terakhir. Jika ada kredo yang mendorong mereka, itu adalah sederhana. No more humiliation for China. Tidak ada lagi penghinaan bagi China. Inilah sebabnya mengapa mereka ingin menjadikan China sebagai negara besar dan kuat kembali. Xi Jinping menjelaskan tujuan ini dengan baik dalam pidatonya di UNESCO pada tanggal 27 Maret 2014 dengan mengatakan rakyat China berusaha untuk memenuhi impian China tentang menghidupkan kembali bangsa China sebagai bangsa hebat. Impian China adalah tentang kemakmuran negara, revitalisasi bangsa, dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jika the Chinese Communist Party dapat mengubah namanya menjadi Chinese Civilization Party atau Partai Peradaban China, mungkin ini dapat meredakan kekhawatiran Barat. Akan tetapi, China punya alasan tersendiri untuk mempertahankan nama tersebut. Dalam praktiknya, Barat tidak akan tenang sampai China mengubah dirinya menjadi demokrasi liberal. The Economist mengatakan dalam edisi 20-26 September 2014, seperti kebanyakan orang Barat, bahwa jika sistem China diubah dan demokrasi ala Barat diterapkan di China, maka akan menjadi hal yang luar biasa bagus. Akan tetapi, apa yang didambakan Amerika Serikat terhadap China itu bisa jadi berbahaya dan menjadi mimpi buruk. Apabila China menjadi demokratis, kemungkinan akan menjadi China yang lebih nasionalis. China yang lebih nasionalis bisa menjadi China yang lebih tegas dan agresif. China yang semacam itu dapat melancarkan perang melawan Jepang dan bertindak dengan cara yang jauh lebih agresif atas sengketa teritorial, seperti yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam hal ini, the Chinese Communist Party secara tidak langsung telah berhasil menahan suara dan kekuatan nasionalis China. Global citizens, Barat harus mengakui dan menghormati bahwa China berbeda. China tidak akan menjadi Barat. Oleh karena itu, langkah paling bijaksana bagi Barat adalah membiarkan sistem saat ini berlanjut dan berevolusi dengan kecepatannya sendiri. Global citizens, kebijakan Amerika Serikat yang bijaksana telah memungkinkan China untuk tumbuh secara damai. Mari kita tengok di masa lalu. Pada puncak Perang Dingin, ketika Amerika Serikat benar-benar takut akan ekspansionisme Soviet, Amerika Serikat merangkul China untuk menyeimbangkan Uni Soviet. Amerika Serikat merangkul China ketika China baru saja lepas dari fase terburuknya. Ini membuka jalan bagi Deng Xiaoping untuk menggunakan Amerika Serikat sebagai contoh untuk membujuk orang-orang China agar beralih dari sistem ekonomi terpusat ke sistem ekonomi pasar bebas. Pada tahun 1990-an, hubungan Amerika Serikat dan China mengalami serangkaian pasang surut, terlepas dari upaya Presiden George Bush untuk menjaga hubungan tersebut agar tetap seimbang. Peristiwa Tiananmen yang terjadi pada bulan Juni tanggal 4 tahun 1989 membuat Amerika Serikat kecewa terhadap China dan membuat hubungan antara AS dengan China menjadi renggang. Ketika Presiden Bill Clinton menjabat pada bulan Januari tahun 1993, banyak yang menduga hubungan antara AS dan China akan semakin memanas. Untungnya, Bill Clinton bereaksi dengan bijak. Sebagaimana yang kita ketahui, pada pidato pemilihan Bill Clinton dalam kampanyenya, ia menyatakan bahwa tidak akan bersikap ramah terhadap orang-orang China. Ada suatu peristiwa di mana Bill Clinton dan Jiang Zemin bertemu di sebuah forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang pertama di Seattle, Black Island, Amerika Serikat pada November 1993. Hal yang mengejutkan justru terjadi.
Bill Clinton dengan sangat bijaksana memanjakan Jiang Zemin. Dan apabila diperhatikan, bahasa tubuh antara Bill Clinton dan Jiang Zemin luar biasa. Mereka terlihat sangat akrab. Amerika Serikat membuat beberapa keputusan bijak selama ini. Pertama, Amerika menyetujui China untuk bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2001. Kondisi ini menguntungkan China dan memaksa untuk membuka diri terhadap perdagangan dunia yang menggiring China menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam hal purchasing power parity. Kebijaksanaan lainnya yakni Amerika Serikat memperhatikan sensitivitas China terhadap Taiwan. China selalu curiga dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan karena khawatir Amerika Serikat dapat menggunakan masalah Taiwan sebagai sarana untuk mengacaukan China. Sebaliknya, Amerika Serikat bereaksi dengan sangat bijak. Ketika pada akhir 2003, Presiden Taiwan Chen Shui-bian menyarankan agar referendum diadakan untuk mengetahui pandangan rakyat Taiwan tentang kemerdekaan. Presiden George Bush menjelaskan bahwa Amerika Serikat tidak menyetujui langkah tersebut. Ia mengatakan, "The comments and actions made by the leader of Taiwan indicate that he may be willing to make decisions unilaterally to change the status quo, which we oppose." Komentar dan tindakan yang dibuat oleh pemimpin Taiwan menunjukkan bahwa dia mungkin bermaksud membuat keputusan secara sepihak untuk mengubah status quo, yang mana kami menolaknya. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Beberapa kebijakan bijak ini muncul terutama selama Perang Dingin. Namun, ada kemungkinan bahwa hanya sedikit orang Amerika Serikat yang benar-benar menyadari betapa bijaksananya Amerika Serikat. Apabila kita melihat secara mendalam, sudah menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat untuk melanjutkan kebijakan yang bijaksana tersebut terhadap China. Misalnya, sejak Teng membuka China pada awal tahun 1978, Universitas-universitas Amerika telah menerima ratusan ribu mahasiswa China. Antara tahun 2005 dan 2012 saja, sebanyak 788.882 mahasiswa China belajar di universitas-universitas Amerika Serikat. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Sejarawan masa depan mungkin akan bingung dengan tindakan kemurahan hati yang masif ini karena banyak dari siswa ini kemudian kembali ke China untuk membangun ekonomi China dan menciptakan inovasi di berbagai bidang sains, teknologi, dan mendorong China untuk maju di berbagai bidang, mulai dari eksplorasi ruang angkasa hingga pertahanan. Akan tetapi, global citizens China juga berkontribusi pada pemeliharaan hubungan persahabatan antara kedua negara. Pertama, China telah menelan penghinaan pahit berkali-kali, termasuk pemboman yang dilakukan oleh NATO pada tahun 1999 terhadap kedutaan besar China di Belgrade yang merupakan ibu kota Serbia dan Yugoslavia pada masa itu. Pemerintah AS mengklaim peristiwa ini sebagai ketidaksengajaan karena sebenarnya yang ingin dibom adalah gedung Direktorat Persediaan dan Pengadaan Federal Yugoslavia. Hampir semua orang Amerika percaya bahwa pemboman itu adalah kecelakaan, tetapi setiap orang China yakin bahwa pemboman itu bukan kecelakaan. Terlepas dari keyakinan tersebut, orang China menelan penghinaan mereka untuk menjaga hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Insiden penting lainnya adalah jatuhnya pesawat mata-mata Amerika Serikat di atas Pulau Hainan di China. Kebijaksanaan dan upaya China untuk menahan diri dalam kedua situasi tersebut mencegah tindakan militer antara kedua negara. Global citizens,
Peristiwa-peristiwa yang tadi dijelaskan menunjukkan betapa ajaibnya geopolitik kontemporer. Biasanya ketika kekuatan baru akan menyalip kekuatan terbesar di dunia, kita seharusnya menyaksikan tingkat ketegangan yang meningkat di antara keduanya. Oleh karena itu, akan sangat normal untuk melihat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China saat ini. Tetapi kita melihat sebaliknya, hubungan antara China dan Amerika Serikat sangat normal dan tenang. Ini merupakan suatu keajaiban. Namun, keajaiban-keajaiban didefinisikan sebagai penyimpangan sejarah yang tidak bertahan lama. Dengan cepat, kita akan kembali ke norma sejarah. Persaingan dan ketegangan bisa meningkat antara Amerika Serikat dan China. Untuk mencegah hal ini terjadi, kedua belah pihak harus melakukan upaya khusus untuk melanjutkan hubungan mereka yang luar biasa bijaksana. Di pihak China, ini berarti bahwa ia harus belajar pelajaran dari kesalahan yang telah dibuatnya dalam beberapa tahun terakhir dalam berurusan dengan tetangganya, terutama Jepang dan mereka yang berada di Asia Tenggara. China juga telah membuat kesalahan vis-a-vis hubungannya dengan ASEAN secara keseluruhan. Titik terendah dalam hubungan China-ASEAN terjadi pada bulan Juli tahun 2012 pada pertemuan tingkat menteri di ASEAN. Sampai saat itu, setiap tahun sejak Agustus 1967, ASEAN selalu berhasil mengeluarkan komunike bersama yang disepakati setelah setiap pertemuan Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, pada Juli 2012, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, ASEAN gagal melakukannya. Mereka gagal karena tidak bisa menyepakati ayat yang merujuk pada Laut China Selatan. 9 dari 10 negara sepakat bahwa ASEAN harus mengulangi paragraf yang telah disepakati sebelumnya tentang masalah ini. Akan tetapi, negara tuan rumah, Kamboja, menolak untuk melakukannya. Belakangan muncul bahwa Kamboja berada di bawah tekanan berat dari para pejabat China untuk tidak menyetujui paragraf yang sebelumnya telah disepakati terkait Laut China Selatan ini. Jelas, kebangkitan China telah membuat beberapa pejabatnya menjadi sombong. Sementara China harus belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya, Amerika Serikat juga harus mempelajari perbuatannya sendiri baru-baru ini melalui lensa sederhana. Akankah Amerika Serikat ingin China meniru segala perbuatan Amerika Serikat ketika China menjadi nomor 1? Alasan menggunakan pandangan ini adalah karena ketika China menjadi nomor 1, kemungkinan besar China akan meniru perbuatan Amerika Serikat di luar negeri. Bill Clinton melihat ini jauh sebelum orang Amerika lainnya berpikir ke sana. Dalam pidato penting di Yale University pada tahun 2003, Bill mengatakan, "If you believe that maintaining power and control and absolute freedom of movement and sovereignty is important to your country's future, there is nothing inconsistent in that. The biggest, most powerful country in the world now, we've got it juice and we're going to use it. But if you believe that we should be trying to create a world with rules and partnerships and habit of behavior that we would like to live in when we are no longer the military, political, economic superpower in the world, then you wouldn't do that. It just depends on what you believe." Sebagaimana yang ditulis Kishore Mahbubani di dalam bukunya The Great Convergence, Bill Clinton ingin mempersiapkan warga Amerika Serikat apabila suatu hari Amerika Serikat menjadi nomor 2 dan China menjadi nomor 1.
Semua cerita itu tadi membawa kita kembali ke cerita ketiga yang membuka perbincangan ini. Amerika Serikat mampu dan bersedia mengancam untuk bertindak secara sepihak dalam 3 kasus tadi karena berkuasa pada sistem keuangan global. Layaknya banyak penguasa yang menikmati kedaulatan absolut dan tidak tunduk pada checks and balances. Amerika Serikat secara sepihak mengendalikan mata uang cadangan global, dolar Amerika Serikat. Secara teori, dolar Amerika Serikat adalah barang publik global, tetapi dalam praktiknya, dolar Amerika Serikat adalah instrumen kebijakan dalam dan luar negeri Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan mantan Menteri Keuangan John Connolly pada tahun 1971, "It is our currency, but it's your problem." Jelas, kepentingan global tidak dipertimbangkan ketika Amerika Serikat mengelola dolar. Ini sebabnya mengapa banyak negara terganggu oleh langkah-langkah QE. Demikian pula Amerika bertindak secara sepihak ketika menerapkan hukum domestiknya ke bank asing dengan cara ekstrateritorial. Ancamannya menggunakan SWIFT untuk menghukum Rusia secara sepihak dapat memiliki konsekuensi yang lebih menghancurkan. Global citizens, salah satu alasan mengapa dunia menjadi sangat stabil dan damai selama beberapa dekade terakhir adalah karena seluruh dunia, terutama orang Asia, yang telah pasif hampir 2 abad, setuju untuk menerima dan bekerja dengan lembaga global yang diciptakan Barat, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMF, dan World Bank. Mereka setuju untuk melakukannya karena mereka percaya bahwa lembaga-lembaga ini melayani kepentingan global, bukan hanya kepentingan Barat. Oleh karena itu, merupakan bahaya besar jika Amerika Serikat menggunakan barang publik global seperti dolar AS, transaksi perbankan internasional, dan sistem SWIFT untuk tujuan sepihak. Ini akan mendorong dunia, terutama China, untuk bekerja menciptakan tatanan global alternatif. Dan jika itu terjadi, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih berantakan. Itulah mengapa lebih penting dari sebelumnya untuk mempertimbangkan peran Amerika Serikat sebagai hegemon global. Kita berada di salah satu bagian terpenting dalam sejarah manusia. Alangkah lebih bijaksananya jika Amerika Serikat melanjutkan kebijakan bijaksananya untuk memperkuat tatanan global yang melayani kepentingan global, bukan hanya kepentingan Amerika Serikat. Jika Amerika melakukan hal ini, China akan melakukan hal yang sama. Jika ini terjadi, tidak akan ada yang berubah secara fundamental ketika China menjadi nomor 1. Kita akan terus hidup di dunia yang aman dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, pertanyaan terakhir yang perlu dijawab adalah, akankah China muncul sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah sederhana. China dapat muncul sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab seperti Amerika Serikat, karena Amerika Serikat masih menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Pertanyaan besar yang harus ditanyakan Amerika Serikat kepada dirinya sendiri adalah pertanyaan sederhana juga. Apakah akan terasa nyaman bagi Amerika Serikat hidup di dunia di mana China berperilaku seperti halnya Amerika Serikat ketika menjadi satu-satunya negara adidaya? Ya, Global Citizens, itu tadi ulasan singkat terkait pidato Kishore Mahbubani di Golden Lecture. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.